Bang Te. Iya, ada apa? Nih, dari kemarin ya aku baca-baca di sosmed, lagi rame banget kalau inflasi AS tuh lagi turun. Akhirnya The Fed motong suku bunga juga. Progress on inflation and the balance of risks, at today's meeting, the committee decided to lower the target range for the federal funds rate by a 0.5 percentage point to 4.75% to 5%. Market crypto juga malah naik. Oh, jadi ada efeknya di situ ya? Kalau kayak gitu Bang Teh, kok bisa ya? Harusnya kan kalau inflasi turun, harga barang kan makin murah. Terus orang-orang pasti jadi gampang nggak sih buat beli-beli atau spend money? Tapi kok suku bunga malah diturunin ya? Terus kok bisa kebijakan Amerika itu ngaruh sampai Indonesia bahkan global? Dan market crypto juga akhirnya jadi ikutan naik. Kok bisa ya Bang Teh? Oke, sebelumnya disclaimer dulu ya para traders. Video ini bertujuan untuk edukasi dan bukan ajakan untuk melakukan transaksi investasi maupun trading. Kita hanya memberikan edukasi secara umum. Teman-teman nanti tetap harus melakukan riset secara mandiri dan melakukan analisa secara mandiri, serta teman-teman juga melakukan transaksi dengan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun. Pertanyaan pertama ya Jay ya tadi ya. Jadi mungkin aku bisa sedikit rangkum beberapa pertanyaan. Yang pertama tadi, kenapa sih kok inflasi turun? Kemudian tadi disampaikan juga kok suku bunga juga dipangkas, tapi efeknya kok ke kripto gitu loh ya. Betul. Ya mungkin gini, simpelnya kalau untuk yang pertama ini aku bahas dulu yang pertama ya Jay ya. Untuk inflasi menurun, kalau tadi Jay bilang kan harusnya kan bagus ya, orang inflasi turun orang bisa beli barang lebih murah gitu kan. Tapi fakta di lapangan, inflasi turun itu ada kecenderungan lain. Ekonomi melambat Jay, dan itu berbahaya. Kok bisa tuh Bang Teh? Ada kecenderungan lain yaitu misalkan nih ya, kita kalau mikir secara normal, kita mikirnya inflasi turun, barang murah, ayo beli gitu. Tapi faktanya di lapangan seperti market deh. Kalau misalkan market lagi turun, kamu langsung beli nggak? Enggak, karena takut turun lagi. Nah, ada kecenderungan di sana. Jadi ketika inflasi turun, orang-orang itu menunggu kapan buying terbaik gitu loh. Oh, itu juga berlaku ya di market gitu. Ya. Iya, itu fakta di lapangannya kayak gitu. Jadi orang-orang itu masih menunggu untuk belanja gitu loh, untuk melihat ini harga terbaik buat beli atau enggak. Nah, ketika itu kecenderungan itu terjadi, ya otomatis kan nggak ada perputaran uang di sana, nggak ada perputaran ekonomi yang baik. Artinya perusahaan-perusahaan yang membutuhkan pelanggan untuk membeli barangnya itu, penjualannya kan seret. Nah, kalau penjualannya seret, otomatis kan berdampak di perusahaan tersebut. Efeknya apa? Ada PHK dan lain-lain banyak itu. Itu salah satu faktornya kurang lebih seperti itu J. Jadi penurunan inflasi itu belum tentu dampaknya juga bagus yang beli. Iya kayak gitu, belum tentu. Tapi pasti ada hal-hal yang positif, pasti ada lah kayak gitu. Oh, paham nih Bang Teh. Berarti poinnya malah kalau misalnya inflasi turun, itu masyarakat belum tentu buat beli barangnya langsung ya, kayak spend money buat beli banyak kebutuhan atau barang-barang. Tapi malah bisa jadi juga mereka ini nunda untuk belanja gitu ya Bang Teh. Bisa jadi. Itu salah satu indikator juga gitu loh. Nggak semua hal yang katanya inflasi turun itu baik, belum tentu juga, tetapi itu menjadi perhatian kita secara khusus gitu loh, Jay. Nah, makanya ketika inflasi turun, itu ada kecenderungan juga malah ekonomi mandek, Bang Teh. That's why, seperti tadi, akhirnya pemerintah buat stimulus agar orang-orang ini atau ekonominya tetap muter dengan cara memangkas suku bunga. Ya, betul. Itu ada analoginya sih seperti ini aja ya. Suku bunga itu kan semakin tinggi suku bunga, kecenderungan orang akan saving itu lebih tinggi. Jadi otomatis dong, misalkan ada orang yang punya duit banyak, kemudian dia melihat bahwa suku bunga saat ini tinggi, ya udah dia simpen aja itu dapat bunga lebih tinggi. Tapi kalau ada pemangkasan suku bunga, artinya ada potensi para investor tadi atau orang-orang yang punya uang banyak tadi
dia melakukan diversifikasi. Artinya nggak semua uangnya taruh di sana karena kan mungkin kurang atau apa. Akhirnya uang tersebut atau dana mereka bisa dilakukan untuk pembelian sesuatu atau mungkin tujuannya untuk ekonomi berjalan, karena artinya diversifikasi kan itu kan luas ya. Betul. Jadi nggak hanya pindah investasi di sini, dipindah investasi di sini, enggak juga. Tetapi dia bisa beli produk tertentu, misalkan contoh ini ya, beli emas. Itu kan melakukan diversifikasi, tapi dia kan enggak menyimpan di satu aset yang sama. Diambillah, karena suku bunga di sini kecil, beberapa asetnya diambil untuk membelikan sesuatu. Enggak cuma itu, mungkin barang-barang yang produktif. Misalkan dia seorang content creator misalkan, untuk menambahkan kayak gitu. Dia membeli alat-alat, itu kan artinya nanti ada penjualan juga sama perusahaan-perusahaan yang jualan itu kan. Betul. Nah, untuk untuk memutar dana-dana tadi. kalau lebih seperti itu. Kompleks sebenarnya sih kayak gitu. Got this. Jadi simpelnya, makanya nih kemarin Bang Tek pas The Fed suku bunga turun, malah ngaruh ke market kripto yang naik. Jadi berarti analoginya orang-orang yang sebelumnya cuma naruh uangnya di tabungan atau di bank gitu ya, dengan turunnya suku bunga, jadi bank ini jadi kurang menarik karena bunganya bakalan turun Bang Teh. Mereka akhirnya diversifikasi masuk ke market kripto. Salah satunya ke sana. Seperti itu ternyata Tribun. Makanya kalau kita lihat ke belakang, setelah ada putusan bahwa suku bunga dipangkas, ada kecenderungan market kripto mengalami kenaikan. Karena duit orang-orang masuk ke kripto. Ya, diversifikasikan ke sana. Itu salah satu ya analogi yang mungkin kita bisa sampaikan ke para trader juga, kurang lebih seperti itu. Bener banget ya Bang Teh. Pantesan kemarin itu baru banget The Fed ngomongin pangkas suku bunga, pasar kripto langsung naik lagi, bahkan Bitcoin nembus 64.000 kembali. Aduh, jadi kangen pas bulan Maret kemarin tuh, pas masa-masa Bitcoin climbs up. Climbs up semoga habis ini back to the moon. Amin. Oke, tadi kan kita udah bahas inflasi turun, terus kita sudah bahas juga tentang suku bunga The Fed. Sekarang yang jadi pertanyaan aku nih Bang Teh, kenapa sih berita di Amerika ini seberpengaruh itu dengan pasar global? Nah, padahal kan kalau misalnya Bank BI potong suku bunga ya biasa aja paling yang di Indonesia. Tapi ketika The Fed umumkan suku bunga langsung gempar langsung. Kenapa ya Bang Teh? Ya oke. Semua tahu ya, semua orang tahu lah bahwa Amerika ini menjadi center, global center kalau kita bilang ya. Termasuk mata uang Amerika itu menjadi cadangan global. Jadi nggak usah jauh-jauh deh kemanapun kita pergi, dolar itu tetap diakuin. Iya kan? Betul. Bahkan kita pergi kemana, walaupun setiap negara punya mata uang masing-masing, tetapi masih diakuin juga. Bahkan ya kalau kita lihat nih, yang kita sehari-hari lihat nih, barang-barang elektronik nih, itu dipengaruhi oleh dolar. Ya enggak? Iya benar juga. Jadi kalau misalkan ada pengumuman mengenai apapun di Amerika, terutama tentang ekonomi, keuangan, itu pasti berefek kemana-mana. Kita semua sepakat lah ya bahwa masih di sana sebagai center. Jadi kalau ada berita-berita yang sumbernya dari sana, perlu diperhatikan untuk kita mengambil langkah investasi selanjutnya. Kalau kita kembali ke dunia investasi. Karena kalau newsnya baik, kita pun juga ada potensi mendapatkan gitu kan. Tapi kalau newsnya kurang baik, ya kita siap-siap untuk melakukan ya pengamanan aset lah, kurang lebih seperti itu. Jadi ternyata itu ya alasan kenapa news di Amerika itu seberdampak itu ke pasar global. Nah, buat traders di rumah, makanya seperti saran dari Bang Teh tadi untuk selalu mengikuti berita-berita, informasi pasar Amerika, karena itu sangat berpengaruh juga untuk keputusan investasimu. Nah, benar banget. Jadi teman-teman traders harus tetap melakukan riset secara mandiri dan belajar terus ya. FOMO,
Jangan ya deh ya. Oke, teman-teman Trivers semua udah paham kan apa yang tadi kita udah bahas, mulai dari inflasi AS yang turun, pemangkasan atau turunnya suku bunga The Fed, dan juga apa sih ngaruhnya ke market kripto yang sudah kita bahas tadi. Semoga paham ya Trivers. Jangan lupa subscribe channel di Thrift. Oke Trivers, see you in the next Thrift content. Teman belajar kripto dan aset digitalmu. Bye!